Pada suatu hari, sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah dan stres akibat tekanan di tempat kerja. Ia mendapati anaknya, seorang pelajar sekolah menengah pertama, masih belajar hingga larut malam di meja belajar kamar mereka. Karena rasa penasarannya, sang ayah meminta anaknya untuk menunjukkan hasil nilai rapor semester terakhir. Ketika melihat ada beberapa nilai yang buruk, amarah sang ayah memuncak. Ia merasa kecewa dan gagal sebagai orang tua. Dalam kemarahannya, ia memarahi anaknya dengan kata-kata kasar dan menggunakan kekerasan fisik. Perlakuan kasar dan kata-kata yang menyakitkan dari sang ayah membuat anaknya merasa sangat tertekan dan tidak berharga. Anak tersebut mulai mengalami depresi, merasa tidak dicintai, dan kehilangan motivasi untuk hidup. Selamat datang dalam kampanye bersama Melindungi Anak Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, serta Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Tahukah Anda, setiap 15 menit, anak di Indonesia mengalami kekerasan. Menurut data KPAI pada tahun 2023, terdapat 9.588 kasus kekerasan anak terlapor. Kita, sebagai masyarakat, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Maka dari itu, mari kita pahami peran kita sebagai masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di Indonesia. Anak di Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat dan komprehensif. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan maupun diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi penegak hukum utama yang mengatur perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam konteks PPN Vital, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual memberikan perlindungan khusus secara menyeluruh dari eksploitasi online. Lalu dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan mengancam pelaku pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Putusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang juga komitmen Indonesia dalam perlindungan anak di tingkat internasional. Hukum ini bukan sekedar tulisan di kertas, melainkan instrumen perlindungan yang harus kita pahami dan implementasikan bersama. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku pidana kekerasan pada anak, pelaku kekerasan anak dapat dikenai sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan juga denda hingga 5 miliar rupiah. Namun yang lebih penting adalah terkait dengan dampak trauma pada anak yang bisa berlangsung hingga seumur hidup. Yang kita telah dalam studi kasus Angelin pada tahun 2015 menunjukkan betapa kejamnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Pelaku-pelaku ini tidak hanya menghadapi hukuman pidana, tetapi juga berupa pertanggungjawaban perdata untuk bisa melakukan rehabilitasi terhadap korban. Sistem peradilan pidana mengutamakan kepentingan terbaik terhadap anak, bukan terkait dengan pembalasan. Kita harus memahami bahwa mencegah lebih penting daripada menghukum. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai aktor dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan benteng pertama perlindungan anak. Orang tua dan keluarga harus menjadi tempat aman bagi anak, memberikan pendidikan tentang bahaya predator online, dan menciptakan komunikasi terbuka agar anak nyaman melaporkan kejadian mencurigakan.
Perlindungan anak melibatkan banyak pihak. Pertama, keluarga sebagai benteng pertama, sekolah sebagai rumah kedua, masyarakat sebagai mata dan telinga, pemerintah sebagai regulator, dan media sebagai penyuara. Setiap warga adalah guardian angel bagi anak-anak di lingkungannya. Era digital membawa peluang sekaligus resiko besar bagi anak-anak di Indonesia, sehingga diperlukan batasan dan pengawasan yang bijaksana namun efektif. Statistik menunjukkan bahwa 79,5% anak Indonesia yang berkisar berusia antara 5-17 tahun telah menggunakan internet, dengan 64,2% diantaranya mengakses media sosial tanpa pengawasan memadai. Di era digital ini, yang dimana membawa tantangan baru seperti adanya munculnya cyberbullying, predator online, konten tidak pantas, dan kecanduan gadget. Data shows pada 79% anak Indonesia mengakses internet tanpa pengawasan orang tuanya masing-masing. Orang tua harus melek digital, sehingga mereka dapat menggunakan parental control. Mereka akan membatasi screen time, ajarkan digital citizenship, dan sekolah perlu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum. Dan sehingga pemerintah harus memperketat regulasi platform digital. Ingat, dunia maya adalah perpanjangan dunia nyata yang berbahaya di dunia nyata juga berbahaya di dunia maya. Dapat kita ketahui, tindakan kekerasan pada anak kinilah sangat meningkat. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, terdapat 11.000 anak yang mengalami korban tindakan kekerasan. 60%-nya tindakan kekerasan seksual. Hal ini perlu kita ketahui beberapa hal dalam bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Anak ditampar, anak dipukul, yang melukai fisik anak itu termasuk kekerasan tindakan fisik. Yang kedua, tindakan kekerasan pada anak psikis atau emosional. Apabila anak dimarahi, anak dipermalukan, anak direndahkan. Yang ketiga, ada tindakan kekerasan anak, yaitu kekerasan seksual. Misalnya, pelecehan seksual, pemaksaan untuk melakukan seksual, eksploitasi seksual, dan menunjukkan konten seksual kepada anak. Selanjutnya, ada tindakan kekerasan pada anak, penelantaran. Anak tidak diberi makan, anak tidak diberi pendidikan, itu termasuk kekerasan pada anak. Selanjutnya, ada kekerasan pada anak, yaitu eksploitasi anak, mempekerjakan anak menjadi pengemis, dan hal lainnya. Dapat kita ketahui juga bahwa dampak yang sangat mengkhawatir pada anak sangat disayangkan apabila dibiarkan. Anak bisa menjadi stres, tidak memiliki masa depan, anak tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, dia tidak percaya diri, dan dia bisa melakukan kekerasan tersebut dengan orang lain yang dia rasakan. Kita sebagai masyarakat seharusnya harus fokus dengan perlindungan anak, kenyamanan anak. Kita sebagai masyarakat, bukan hanya sebagai orang tua, bisa membantu apabila anak diperlakukan dalam kekerasan. Kita bisa membawanya ke dalam lingkungan yang nyaman. Kita bisa berkonsultasi dengan dokter, dan kita bisa membawanya lebih baik. Sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Program sosialisasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan target audiens. Contohnya, bagi orang tua, diperlukan workshop parenting skill yang mencakup komunikasi efektif dengan anak dan pengenalan tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan. Edukasi perlindungan anak harus dimulai sejak dini. Di sekolah bisa diajarkan mengenai konsep tubuhku milikku untuk mencegah pelecehan seksual. Anak-anak diajar mengenali sentuhan yang tidak pantas dan berani mengatakan tidak. Lalu ada program teman sebaya melatih anak-anak untuk melaporkan bullying. Lalu yang terakhir ada sosialisasi ke orang tua melalui parenting class. Sangat penting karena 70% kekerasan anak terjadi di rumah. Metode positive parenting ini menggantikan kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak. Sekolah ramah anak bukan hanya slogan, tetapi komitmen menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi semua anak. Kolaborasi strategis antara lembaga formal dan juga masyarakat sipil sebenarnya merupakan kunci daripada keberhasilan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan juga sustainable di Indonesia.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA telah mengembangkan model kabupaten atau kota yang melibatkan 514 kota dengan indikator perlindungan anak sebagai salah satu komponen utama. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembentukan gugus tugas perlindungan anak di tingkat daerah yang terdiri dari unsur SKPD, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga organisasi masyarakat sipil lainnya. Lalu lembaga swadaya masyarakat seperti Save the Children Indonesia, Plan Internasional, dan juga UNICEF Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan kebijakan, capacity building, dan juga implementasi program pelindungan anak. Lalu Forum Anak sebagai wadah partisipasi yang memberikan ruang bagi anak untuk menyuarakan kebutuhan dan juga haknya. Lalu di sektor swasta juga terlibat Corporate Social Responsibility atau yang kita kenal dengan CSR dalam mendukung program perlindungan anak. Seperti layaknya Telkom Indonesia yang mengembangkan platform digital aman untuk anak. Lalu perguruan tinggi berperan dalam penelitian, pengembangan modul pelatihan, dan juga penyediaan tenaga ahli untuk penguatan sistem perlindungan anak. Lalu media massa juga bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan kampanye edukasi dan advokasi kebijakan yang berpihak kepada anak. Lalu kolaborasi internasional juga melalui ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Right of Women and Children atau disebut ACWC memperkuat upaya pelindungan anak lintas batas, mekanisme koordinasi yang aktif, lalu pembagian peran yang jelas, dan juga sistem monitor evaluasi yang terukur dapat menjadi prasyarat keberhasilan kolaborasi antara lembaga formal dan masyarakat sipil untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan juga sustainable di Indonesia. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah masih kuatnya stigma di masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai urusan keluarga. Hanya sekitar 10% kasus yang dilaporkan menunjukkan rendahnya kesadaran dan keberanian untuk bertindak. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga turut memperburuk situasi. Solusinya jelas. Pertama, ubah pola pikir menjadi perlindungan anak adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya keluarga. Kedua, perkuat sistem pelaporan dan tindak cepat terhadap setiap kasus. Ketiga, tingkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan anak. Keempat, bangun jejaring perlindungan yang solid mulai dari tingkat RT hingga nasional. Ingat, setiap anak yang kita selamatkan hari ini adalah calon pemimpin masa depan bangsa. Mari bersatu bergandeng tangan melindungi anak-anak Indonesia, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Suara hati anak Indonesia. Di balik senyum polos mereka, tersimpan harapan yang begitu tinggi untuk tumbuh dalam kasih sayang, tanpa takut akan kekerasan yang menghampiri. Tangan-tangan kecil ini bukan untuk dipukul dan disakiti. Mata berbinar ini bukan untuk menangis karena tersiksa. Suara mereka adalah tangisan bangsa. Ketika kekerasan merenggut masa kecil, mari bergandeng tangan jadi pelindung sejati. Setiap RT, setiap desa, setiap sekolah, setiap rumah harus jadi benteng pertahanan untuk anak-anak Indonesia. Karena anak yang terlindungi hari ini adalah pemimpin yang akan membangun negeri. Mari berkata bersama, tidak ada toleransi untuk kekerasan anak. Indonesia untuk anak, anak untuk Indonesia. Bersama kita lindungi masa depan bangsa. Bersama kita jaga, bersama kita lindungi demi masa depan anak Indonesia yang cerah.